Bab 13. Di ruang pribadi di lantai atas di Taifeng, Chen Che, penjaga toko Qin, Li Hu dan yang lainnya duduk bersama, bertukar cangkir, dan mengobrol dengan sangat hidup. Li Hu bahkan menyebut Chen Che Tuan Chen. Meskipun usianya tidak kurang dari 15 tahun lebih tua dari Chen Che, tidak ada rasa ketidaktaatan saat memanggil Chen Che dan Tuan Chen. Karena ketika penjaga toko Qin memperkenalkan Chen Che kepadanya, dia langsung mengatakan bahwa Chen Che adalah saudara baiknya. Adik Tuan Qin, Li Hu, tidak berani melakukan kesalahan dan meminta maaf berulang kali. Dia menghukum dirinya sendiri dengan banyak gelas anggur dan meminta seseorang untuk membawakan 50 tael perak kepada Chen Che untuk meminta maaf. Di masa lalu, para pemuda inilah yang bermain-main dan membuat Tuan Chen merasa bersalah. Uang dalam jumlah kecil ini adalah hal yang sepele dan tidak sopan. Mohon jangan membencinya, Tuan Chen. Chen Che mengerti bahwa dia ingin mengeluarkan uang untuk menghilangkan bencana. Setelah ragu-ragu sejenak, Chen Che memandang penjaga toko Qin dan melihat bahwa dia tidak berniat berbicara, jadi dia menyerahkan uang itu kepada Qiu Yaoer. Mata Qiu Yaoer bersinar dan dia memegang 50 tael perak di pelukannya dan menolak untuk melepaskannya. Lai Qiang dan yang lainnya berlutut di samping mereka. Hidung mereka memar, wajah mereka bengkak, dan kepala mereka berdarah, tetapi mereka tetap tidak berani pergi atau menimbulkan masalah. Tidak lama setelah makan, penjaga toko Qin membawa Chen Che dan pergi dengan dalih terjadi sesuatu. Begitu ketiga orang itu pergi, Lai Qiang berdiri dengan sedih. Tuan Hu, saya tidak tahan dengan ini. Diam, tidakkah menurutmu masalah yang kau timbulkan cukup besar? Tuan Hu menamparkan wajahnya dengan punggung tangannya. Kejadian hari ini tidak hanya membuatnya kehilangan 50 tael perak, tetapi yang lebih penting, dia kehilangan muka. Chen Che ini, jangan sentuh dia. Hubungan Tuan Qin bukanlah sesuatu yang bisa kita ganggu. Apakah kamu mengerti? Lai Qiang hanya bisa mengangguk dengan sedih, saya kenal Tuan Hu, bajingan kecil ini, saya tidak tahu betapa beruntungnya dia bersaudara dengan Tuan Qin. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bajingan kecil ini menyembunyikannya dalam. Li Hu sebenarnya tidak mengatakan apa-apa, tapi Lai Qiang tidak berani merepotkan Chen Che selama periode ini, dan dia terlalu takut. Pada saat yang sama, saya sudah cukup dipukuli. Qiu Yaoer benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk membalas dendam, memukulnya dengan keras satu demi satu. Tubuh Lai Qiang memar, dan ada beberapa benjolan besar di kepalanya. Setelah meninggalkan menara Taifeng, Chen Che berterima kasih kepada penjaga toko Qin dan bersiap untuk pergi. Jika terjadi sesuatu, saudara Chen bisa datang langsung kepadaku, atau meminta seseorang untuk memberitahuku. Terima kasih banyak, penjaga toko Qin. Setelah meninggalkan tempat kejadian dengan sopan, Chen Che sebenarnya mengerti di dalam hatinya bahwa keluarga Qin akan kembali, dan mungkin tidak akan mudah untuk kembali jika terjadi sesuatu di kemudian hari. Tapi tidak apa-apa, setidaknya dalam jangka pendek, Lai Qiang, Li Hu dan lainnya tidak akan berani melakukan kesalahan. Dan yang diinginkan Chen Che adalah kali ini. Ketika mereka mengetahui bahwa hubungan mereka dengan penjaga toko Qin sebenarnya seperti itu, dia harus menjadi lebih kuat. Hanya dengan begitu Chen Che akan menjatuhkan hukuman nyata pada mereka. Bagaimanapun, pemukulan tidak akan menghilangkan kebencian di hati Chen Che. Setelah mereka berpisah, Chen Che membuat rencana pembelian lagi. Awalnya dia membawa uang, tapi dia tidak menyangka akan ada keuntungan tak terduga kali ini. 50 tael perak cukup untuk hidup satu keluarga biasa selama 2 atau 3 tahun. Oleh karena itu, Chen Che dengan murah hati membiarkan Qiu Yaoer membeli apapun yang dia inginkan. Namun, Qiu Yaoer memutuskan untuk membeli kapak lain setelah berpikir sejenak. Apakah kamu tidak memilikinya di rumah? Kata Chen Che sambil melihat kapak yang dipoles di tangannya. Tentu saja dia tidak peduli dengan uang kapak. Miliki satu cadangan. Butuh banyak usaha untuk memotong kayu bakar. Qiu Yaoer jelas sedang dalam suasana hati yang baik setelah mengalahkan Lai Qiang dan yang lainnya. Setidaknya, sekarang saya tidak akan terlalu mementingkan kata-kata. Chen Che tidak bisa berkata-kata. Sejak dia tiba di toko pandai besi, Chen Che tentu saja memiliki banyak barang untuk dibeli. Pertama-tama, ada kapak dan pisau dapur, yang persediaannya terbatas di rumah. Peralatan besi semuanya mahal. Pisau dapur termurah harganya 90 sen, kapak harganya 140 sen, dan kapak paling mahal harganya 200 sen.
Chen Che juga menghabiskan 70 sen untuk membeli gergaji dan 30 mata panah. Chen Jiachun terletak di dekat pegunungan. Anak panah ini sangat berguna untuk berburu binatang buas atau mencegah serangan binatang buas. Toko pandai besi juga menjual busur berburu, tetapi Chen Che hanya menghabiskan 20 sen untuk membeli 2 tali busur, dan dia tidak membeli busur panjang. Dia tidak menyukai busur besar di toko besi, jadi dia berencana untuk kembali dan membuatnya sendiri. Total lebih dari 500 yuan dihabiskan. Melihat bahwa toko pandai besi adalah pelanggan besar yang langka, ketika Chen Che memberinya 10 sen tambahan, pandai besi Liu meminta anak buahnya untuk membantu mengantarkan barang ke pintunya. Chen Che masih harus membeli beberapa barang lainnya. Jalan pegunungan sepanjang 8 mil sangat melelahkan untuk dibawa sendiri. Pandai besi Liu memiliki seekor bagal, yang beratnya 200 pon dan tidak menjadi masalah. Bagal merupakan keturunan silang antara kuda betina dan keledai jantan. Karena hasil persilangan antar jenis, bagal tidak bisa menghasilkan keturunan mandul. Bagal lebih mudah disilangkan daripada lawan persilangannya, yaitu nagil yang merupakan hasil persilangan kuda jantan dan keledai betina. Bagal sering digunakan sebagai hewan pengangkut karena bagal mempunyai tubuh yang lebih tegap dibandingkan keledai, tetapi bagal tidak mampu melangkah cepat seperti kuda. Setelah meminta pelayan menunggu sebentar, Chen Che membeli lagi 50 kg millet, 50 kg beras, 50 kg tepung putih, dan juga membeli iga. Di era ini, daging berlemak adalah yang paling mahal, dan iga babi, yang dagingnya lebih sedikit dan tulangnya lebih banyak, harganya lebih murah, hanya 7 sen per pon. Chen Che memesan semua tulang rusuk, yang beratnya 11 kg. Keluarga, termasuk dirinya, Qiu Yaoer, dan Luo Sanshan, semuanya perlu mengisi kembali tubuh mereka. Melihat Chen Che berbelanja dengan panik, Qiu Yaoer merasa sangat tertekan sehingga dia memeluk tas uangnya erat-erat dan menyuruhnya untuk tidak membelinya. Chen Che setuju dengan senyum masam, tetapi kenyataannya, pembelian gila seperti itu hanya berharga sedikit lebih dari 1 tael perak. Setelah mengemas semua barang dan membiarkan anak buah Liu Tiejiang menaruhnya di punggung bagal, Chen Che dan Qiu Yaoer membawa keranjang kosong dan pulang dengan gembira. Ketika kami kembali ke desa, matahari hampir terbenam. Saya memberi orang itu 1 sen sebagai tip, dan dia sangat senang sehingga dia langsung melompat. Luo Sanshan melihat mereka lebih awal dan menyambut mereka dengan penuh kegembiraan. Tuan Yaoer, apakah Anda baik-baik saja? Saya mengkhawatirkan Anda sampai mati. Mata Luo Sanshan memerah, jelas dia baru saja menangis lagi. Tidak apa-apa, Yaoer bahkan memukuli Lai Qiang dan yang lainnya. Chen Che memberitahu Luo Sanshan tentang pemukulan Qiu Yaoer saat memindahkan barang ke rumah. Luo Sanshan tercengang saat mendengar ini. Yaoer, benarkah kamu memukul mereka dan mereka tidak tahu cara melawan? Apakah mereka begitu bodoh? Qiu Yaoer memutar matanya ke arah Chen Che, jangan dengarkan omong kosongnya, dia menemukan orang yang kuat untuk menekan mereka, jadi mereka tidak berani melawan, dan Sanshan, lihat, Qiu Yaoer akan uang di tangannya berkedip, inilah kompensasi mereka kepada kita, 50 tael penuh. 50 tael, seru Luo Sanshan, lalu dengan cepat menutup mulutnya, takut orang lain akan mendengarnya. Chen Che tersenyum lebar. Dengan landasan pangan tersebut, keluarga ini akhirnya terasa seperti sebuah rumah sendiri. 3 iga direbus dalam sup malam itu. Chen Che awalnya ingin merebus setidaknya setengahnya, tetapi Luo Sanshan dan Luo Sanshan menolak. Luar biasa sekali, 3 potong iga babi. Bahkan tidak semewah ini saat tahun baru Imlek, dan aku baru makan daging di siang hari. Luo Sanshan berulang kali mengeluh bahwa dia sangat bahagia sehingga dia selalu mengira itu hanya mimpi. Bukankah itu disebut juga daging di siang hari? Chen Che tersenyum pahit. 3 iga dipotong-potong dan dimasak bersama dalam bubur millet ditambahkan untuk membuatnya harum. Luo Sanshan menangis 2 kali saat makan dan berkata terus terang bahwa itu lebih baik daripada makan saat tahun baru Imlek. Chen Che makan semangkuk kecil dan berhenti makan. Pertama, melihatnya menangis membuatnya merasa tidak enak. Kedua, dia belum lapar setelah makan di restoran Tai Feng di kota, dan dia perlu merencanakan langkah selanjutnya. Musim dingin akan segera tiba, dan ini bukan saat yang tepat untuk mencari jalan keluar di pegunungan. Di tumpukan kayu bakar, Chen Che tiba-tiba menemukan beberapa busur kayu rosewood setengah jadi. Itu belum bengkok,
jadi sangat mudah dibentuk. Chen Ce menemukan arang, mencoret-coret tanah, membuat gambar, dan setelah beberapa saat, dia menyusun cabang-cabang kayu rosewood tersebut. Buatlah busur majemuk dan panah otomatis, dan Anda dapat memastikan keamanan rumah Anda di masa depan. Begitu dia mengatakannya, Chen Ce pertama-tama mengukir bagian-bagian yang diperlukan untuk panah otomatis dengan kapak yang baru dibeli. Sebelum melakukan perjalanan waktu, Chen Ce adalah seorang penggemar militer dengan keterampilan langsung yang kuat. Kerajinan tangan Geng adalah idolanya. Chen Ce menyukai semua jenis kerajinan tangan sejak dia masih kecil, dan dia juga membuat beberapa barang sendiri. Hal-hal seperti busur tangan dan busur panah semuanya merupakan permainan anak-anak. Selama Anda dapat membuat pipa besi dengan ketebalan yang konsisten, membuat senapan dengan tangan, dan mengonfigurasi bubuk hitam, tidaklah sulit untuk mereproduksi senapan. Saat Chen Ce tenggelam dalam dunianya sendiri, Luo Sanshan berjalan dengan takut-takut. Suamiku, ini sudah larut malam, waktunya tidur. Bab 14. Entah bagaimana Luo Sanshan mengumpulkan keberanian untuk meminta Chen Ce tidur. Dia dan Qiu Yaoer telah bermain-main di kamar selama beberapa waktu. Mereka tidak tahu harus berkata apa, dan wajah mereka sedikit merah. Setelah itu, mereka berdua merapikan rumah dan merapikan tempat tidur, menyalakan api dan hanya dengan selimut tipis dengan cara yang relatif baik. Chen Ce, yang masih tenggelam dalam dunianya sendiri, berkata dengan santai, "Kalian tidurlah dulu, aku masih ada yang harus dilakukan." Chen Ce, yang tenggelam dalam dunianya sendiri, adalah pria yang kuat dan lurus. Dia tidak menyadari sama sekali bahwa wajah Luo Sanshan memerah sampai ke leher rampingnya. Setelah ditolak oleh Chen Ce, matanya tiba-tiba memerah, dan keberanian yang akhirnya dia kumpulkan tiba-tiba menghilang. Dia masih tidak menyukai kita. Dia menolak tidur bersama kita untuk mewujudkan pernikahan. Kembali ke dalam rumah, Luo Sanshan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Qiu Yaoer. Qiu Yaoer tidak punya pilihan selain menepuk punggungnya dan menghiburnya, "Kalau begitu ayo istirahat dan abaikan pria jalang ini. Kupikir dia sudah berubah, tapi aku tidak menyangka dia masih seperti ini." Qiu Yaoer sedikit marah. Meskipun penampilan Chen Ce memuaskannya hari ini, Chen Ce tetap mengecewakannya dalam hal menjadi seorang pria. Kedua wanita itu pergi tidur dengan marah. Mereka tidak tidur sepanjang malam tadi. Pada hari saat mereka ditangkap dan dipukuli gangster itu. Ketika Chen Ce selesai mengukir beberapa bagian panah tangan dan merasa lelah, dia kembali ke kamar dan melihat mereka berdua sudah tidur cukup nyenyak. Chen Ce tersenyum parau dan tidak mengganggu mimpi indah mereka. Dia berbalik dan pergi tidur di sayap sebelah kanan. Tidak ada selimut di sini, hanya kasur tipis baiklah sepanjang malam. Jika kamu harus membeli 2 selimut baru, kamu juga harus membeli 2 pasang pakaian untuk itu, jika tidak maka akan sulit di musim dingin. Tidur. Setelah tidur hingga subuh, Chen Ce terbangun karena kedinginan. "Jika aku tahu, aku seharusnya membeli selimut kemarin." Chen Ce menguap. Luo Sanshan benar-benar bangun dan merebus air panas untuk dicuci oleh Chen Ce. Namun yang tidak disangka Chen Ce adalah dia yang selama ini bersikap lembut justru merasa dirugikan dan tidak berkata apa-apa, meletakkan air dan pergi. Qiu Yaoer lewat dengan membawa kapak dan mengabaikan Chen Ce. "Ada apa?" Chen Ce masih sedikit bingung. Pekerjaan masih perlu diselesaikan, dan bagian rosewood yang diproses tadi malam bisa dirakit hari ini. Setelah menghabiskan sepanjang pagi, panah otomatis baru muncul. Panah tangan berukuran relatif kecil, beratnya hanya 2 kilogram. 3 anak panah tanpa bulu ekor ditempatkan di tempat anak panah dan dapat ditembakkan secara terus-menerus. Namun, menarik talinya juga perlu dilakukan secara mandiri, tetapi ini jauh lebih cepat daripada mengimprovisasi panah. Jarak 20 meter, tarik talinya, arahkan anak panah, dan tembak. Chen Ce datang selangkah demi selangkah. 20 meter jauhnya, sepotong kayu dicat berbentuk sasaran. Sebuah anak panah ditembakkan, dan dengan kecepatan yang sulit dideteksi dengan mata telanjang, anak panah pendek itu terbang keluar dan mengenai sasaran dengan sekejap. Agak bias. Akan lebih baik jika kita menambahkan bulu ekor. Setelah Chen Ce mengomentari dirinya sendiri, dia menembak lagi. 3 anak panah pendek, 2 mengenai sasaran dan 1 meleset. Tapi Chen Ce masih sangat puas. Dia tidak pandai memanah. Dia puas dengan tingkat pukulan 2/3 pada target 20 meter.
Tapi untuk bulu ekornya, saya harus mencari cara untuk mendapatkan bulu yang keras. Saya tidak beternak ayam di rumah, jadi peternak ayam di desa tidak bisa memetiknya begitu saja bukan? Setelah berpikir panjang, Chen Ce memutuskan untuk mencoba berburu di pegunungan sebelum musim dingin tiba. Bagaimana jika Anda berburu burung pegar? Menabrak. Terdengar suara kayu berserakan di halaman. Chen Ce menghampiri dan melihat bahwa Qiu Yaoer lah yang kembali. Kamu kembali, Yaoer, dan kamu benar-benar memotong begitu banyak kayu bakar. Kamu benar-benar mampu. Chen Ce tidak bisa tidak memujinya. Qiu Yaoer melirik Chen Ce, mengabaikannya, dan berbalik untuk mengasah kapaknya. Chen Ce mengejarnya, Yaoer, saya berencana pergi berburu di pegunungan pada sore hari untuk melihat apakah saya bisa berburu burung pegar, kelinci, dan sejenisnya. Apakah Anda ingin ikut dengan saya? Chen Ce ingin mencari pendamping. Meskipun dia adalah seorang pemburu di kehidupan sebelumnya, Chen Ce tidak sepenuhnya mendapatkan ingatannya. Dia bingung dengan situasi di pegunungan. Tapi Qiu Yaoer berbeda, dia sering pergi ke pegunungan dan mengetahui dengan baik kondisi di pegunungan. Qiu Yaoer melihat panah tangan Chen Ce dan akhirnya bertanya, apakah kamu menggunakan ini untuk berburu? Chen Ce mengangkat panahnya, ya, bagaimana? Bagus. Akan lebih bagus jika panah tangan dicat hitam, namun kini Chen Ce tidak punya waktu. Panah tangan tipe kotak ini dapat menampung 5 anak panah pada kapasitas maksimalnya, sehingga cukup nyaman untuk digunakan. Qiu Yaoer tidak mengatakan apa-apa, dia belum pernah melihat kekuatan panah otomatis dan mengabaikannya. Sayuran liar dan bubur millet yang saya makan untuk makan siang tidak mengandung daging. Lebih dari separuh iga direndam oleh Luo Sanshan dengan garam. Meskipun mereka tidak bisa lagi menjual garam alang-alang di masa depan, keduanya membakar semua sisa alang-alang kemarin. Ada beberapa kilogram garam di rumah, jadi Luo Sanshan mengasinkan semua dagingnya. Chen Ce tidak banyak bicara tentang perilaku hemat ini. Perubahan harus terjadi secara perlahan bagi mereka. Mereka baru saja keluar dari kemiskinan, dan mereka bahkan belum terbiasa makan 3 kali sehari, apalagi makan daging setiap hari. Chen Ce hanya bisa mengatakan bahwa dia ingin makan daging dan memintanya untuk merebus sisa iga di malam hari. Luo Sanshan hanya bisa setuju. Setelah makan, Chen Ce mendesak Qiu Yaoer untuk membawanya naik gunung untuk berburu. Qiu Yaoer begitu terjerat sehingga dia mengerutkan kening, tetapi pada akhirnya dia mengikuti Chen Ce tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Salju telah berhenti. Salju tipis di awal musim dingin tidak lebat, tetapi suhu di gunung jelas lebih rendah daripada di bawah gunung. Nafas Chen Ce telah berubah menjadi kabut, dan dia terengah-engah lagi dan lagi, tetapi Qiu Yaoer baik-baik saja, bermain dengan kapak baru, menunggu Chen Ce mengatur napas dan terus berjalan. Apakah ini pohon murbei? Chen Ce tiba-tiba berhenti dan bertanya sambil melihat ke hutan besar tidak jauh dari situ. Hutan ini sangat luas hingga hampir menempati seluruh lembah. Yah, itu pohon murbei. Buah murbei yang dihasilkannya enak sekali. Saat beberapa kali hendak mati kelaparan, mereka hanya bertahan hidup dengan memetik buah murbei di sini. Masing-masing pohon murbei di kawasan ini berukuran sangat besar, ada yang tingginya 40 atau 50 meter, dengan cabang yang tumbuh baik dan batang yang kuat, meskipun sekarang sudah tidak berdaun. Namun dalam ingatan pendahulunya, kita juga dapat menemukan bahwa di musim semi mereka akan menumbuhkan daun murbei yang menutupi langit dan matahari. Namun daun murbei ini belum pernah digunakan. Sungguh membuang-buang sumber daya alam. Chen Ce langsung punya rencana. Hutan murbei ini setidaknya luasnya ratusan hektar. Meski agak jauh dari kaki gunung, namun jarak garis lurusnya harus 4 hingga 500 meter. Namun dengan banyaknya hutan murbei yang menghasilkan begitu banyak daun murbei, bukankah tidak masuk akal jika tidak memanfaatkannya untuk beternak ulat sutera? Apakah ini perburuan omong kosong? Ayo Yaoer, kita ke kota. Ah, tidak perlu berburu lagi. Qiu Yaoer jelas tidak bisa mengikuti pemikiran Chen Ce. Kamu bisa berburu kapan saja, tapi masalah ini harus diselesaikan dulu. Chen Ce dengan penuh semangat membawa Qiu Yaoer menuruni gunung, dan kebetulan bertemu dengan Tong Dalei di kaki gunung yang sedang menggali sayuran liar bersama keluarganya. Saudara Dalei, izinkan saya bertanya, tahukah Anda jika ada petani ulat sutera di desa kita atau desa lain? Peternakan ulat sutera, apa itu? Tong Dalei jelas tidak memahami hal ini.
Chen Ce bertanya kepada beberapa warga desa lanjut usia di desa tersebut. Mereka belum pernah mendengar tentang budidaya ulat sutera. Pantas saja tidak ada yang peduli dengan hutan murbei sebesar itu. Chen Ce segera menyadari bahwa ini adalah peluang bisnis yang sangat besar. Bab 15. Suatu sore, Chen Ce pergi ke kota dan membeli 2 selimut baru. Di saat yang sama, dia juga mengetahui berita yang ingin dia ketahui. Belum lagi Chen Jiachun, tidak ada yang beternak ulat sutera di kota Xinyu. Namun, seorang pengusaha keliling menemukan bahwa ada ulat sutera di Kabupaten Rongdong. Chen Ce segera melakukan deposit kepada pengusaha keliling tersebut dan memintanya untuk membawakan kembali beberapa benih ulat sutera untuknya. Kota Xinyu berjarak lebih dari 100 mil dari Kabupaten Rongdong. Setidaknya butuh 2 atau 3 hari bagi saya untuk bolak-balik. Akan lebih baik jika hal semacam ini diserahkan kepada pengusaha memakan tempat, jadi mereka pasti akan senang. Setelah memastikan adanya benih ulat sutera, Chen Ce mulai membuat rencana langkah selanjutnya dalam beternak ulat sutera. Setidaknya masih ada waktu 3-4 bulan sebelum kita bisa beternak ulat sutera. Chen Ce punya banyak waktu. Rumah bukanlah tempat yang baik untuk beternak ulat sutera. Yang terbaik adalah beternak langsung di gunung, jauh dari keramaian dan karena itu jauh dari virus. Ulat sutera adalah makhluk kecil yang sangat lembut, mereka bahkan tidak bisa memakan embun pada daun murbei, jadi desinfeksi dan sterilisasi adalah hal yang biasa. Saat makan malam, wajah Luo Sanshan dan Qiu Yaur sama-sama memerah. Mereka sudah melihat selimut yang dibeli oleh Chen Ce. Mereka mengira Chen Ce telah tercerahkan, dan mereka semua memikirkan siapa di antara mereka yang akan tidur di samping pria ini malam ini. Makan malam sebenarnya adalah nasi kering dengan iga babi dan sup sayuran liar. Tentu, Sanshan, iga babi ini enak sekali jika direbus. Ketika Luo Sanshan mendengar pujian itu, dia tersenyum seperti sekuntum bunga, apakah baunya enak? Makan lebih banyak jika baunya enak. Suamiku telah bekerja keras hari ini. Bisakah kamu tidur lebih awal nanti? Chen Ce tersenyum tipis, menggerogoti tulang rusuknya dan berkata, tidak perlu kerja keras. Aku hanya berlarian hari ini. Ngomong-ngomong, Sanshan, Yaoer, aku berencana membangun 2 rumah di gunung, di sebelah hutan murbei. Hah? Kedua wanita itu terkejut dengan berita itu. Tuan, apakah kita akan pindah? Bukankah menyenangkan tinggal di sini? Selain itu, bukankah gunungnya terlalu jauh? Ada juga hewan liar, yang sangat berbahaya. Luo Sanshan mengungkapkan ketakutannya. Chen Ce membimbing sambil tersenyum, meskipun keluarga kita telah menghasilkan sejumlah uang dalam 2 hari terakhir, apakah menurut Anda saya menghabiskan terlalu banyak uang? Jika saya hanya duduk santai dan tidak punya apa-apa, tidak akan lama sebelum semua uang ini habis. Luo Sanshan dan Qiu Yaoer mengangguk pada saat yang sama. Mereka sudah lama ingin mengatakannya kepada Chen Ce, tetapi mengingat dia adalah kepala keluarga, mereka menahan diri. Seperti hari ini, Chen Ce pergi ke kota dan membeli 2 selimut, menghabiskan lebih dari 400 yuan. Bagi mereka, uang ini dibelanjakan seperti air. Dulu mereka harus menghitung setiap sen yang mereka keluarkan, namun kini mereka menghabiskan ratusan bahkan ribuan sen, yang sungguh membuat mereka patah hati. Jika Anda ingin menghasilkan banyak uang, hanya ada 2 cara, meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Saya khawatir saya tidak dapat melakukannya dalam hal mengurangi pengeluaran, tetapi meningkatkan pendapatan seharusnya tidak menjadi masalah. Melihat kedua wanita tersebut terlihat penasaran dengan wajah bayinya, Chen Ce membeberkan rencananya. 2 rumah yang dibangun di atas gunung itu bukan untuk kita tinggali, melainkan digunakan sebagai rumah ulat sutera, tempat kita bersiap beternak ulat sutera. Apa itu ulat sutera? Luo Sanshan benar-benar tidak tahu, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Chen Ce dengan sabar menjelaskan apa itu ulat sutera, fungsinya, dan nilainya. Mendengar bahwa sutra dapat dipintal menjadi kain yang indah, Luo Sanshan jelas menjadi sangat tertarik padanya. Selama mereka dipelihara dengan baik, nilai kepompong ulat sutera yang dihasilkan oleh 100 hektar hutan murbei di gunung benar-benar lebih tinggi daripada nilai makanan yang dihasilkan oleh 100 hektar tanah subur. Dengan cara ini, mereka berdua mengerti sepenuhnya. Luo Sanshan semakin bersemangat dan ingin segera naik gunung untuk beternak ulat sutera. Belum siap, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Baru musim semi tahun depan.
Meski hutan murbei di gunung tersebut konon merupakan tanah yang tidak dimiliki, namun Chen Ce tetap ingin membelinya untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Selain itu, pembangunan rumah ulat sutera bukanlah sesuatu yang bisa ditangani sendiri oleh Chen Ce. Dia harus mempekerjakan seseorang, dan dia harus memberitahu kepala desa, jika tidak maka akan sangat merepotkan nantinya. Setelah makan, Chen Ce segera bersiap melaksanakan rencananya. Dia pergi ke kota hari ini untuk membeli kertas kraft, dan dia mengasah sendiri pensil arang, yang sangat nyaman untuk menulis, menggambar, dan menghitung. Tuan, ini sudah larut malam, waktunya tidur. Sekitar jam 9, Luo Sanshan menggigit bibirnya dan datang untuk mengingatkan Chen Ce lagi. Dia sangat gelisah. Dia dan Qiu Yaur mengobrol dengan tenang untuk waktu yang lama, dan mereka pikir sudah waktunya untuk mencoba lagi. Apalagi dia juga memakai baju baru. Ini yang dibelikan Chen Ce untuknya hari ini. Meskipun dia membeli kain itu kemarin, kain itu belum siap secepat itu. Chen Ce dengan mudah pergi ke toko pakaian dan membeli 2 set pakaian baru untuk mereka berdua dan dirinya sendiri. Ini juga yang menjadi alasan utama mengapa mereka merasa terbuang. Malam ini, Luo Sanshan mengenakan gaun panjang yang menonjolkan sosoknya. Meski bahannya sama dengan linen, cabang rampingnya tidak bisa disembunyikan. Dia menggigit bibir merahnya dan tidak berani menatap Chen Ce. Dengan tatapan malu-malu ini, ditambah dengan suaranya yang lembut, dan mata kecilnya yang tidak berani menatap langsung ke arahnya, Chen Ce langsung memahami pikiran kecilnya. Meletakkan karyanya, Chen Ce mencium aroma di tubuhnya dan tanpa sadar menelannya. Omong-omong, dia masih perawan sebelum melakukan perjalanan melintasi waktu. Seorang perawan selama 2 kehidupan. Menghadapi situasi ini, dia juga sedikit gugup. Tuan, saya akan mengambilkan Anda air untuk mandi. Oke, kalau begitu aku akan kembali ke rumah dan menunggumu. Chen Ce kembali ke ranjang di sudut kiri kamar dengan penuh harapan. Tapi yang mengejutkan Chen Ce adalah Qiu Yaur tidak ada di sini. Sepertinya mereka tidak ingin bersama, tidak apa-apa, kalau tidak, aku tidak akan tahu bagaimana cara menyapa mereka. Untuk pertama kalinya, meskipun saya punya 2 istri, wajar saja jika saya datang lagi dan lagi. Chen Ce terkekeh, membayangkan adegan menarik berikutnya di benaknya. Namun, pada saat ini, seruan Luo Sanshan tiba-tiba terdengar dari dapur. Chen Ce terkejut, lalu segera bergegas keluar. Qiu Yaoer, yang berada di ruangan lain di sebelah kanan, keluar hampir bersamaan dengannya. Oleh karena itu, begitu dia mendengar suara Luo Sanshan, dia langsung bergegas keluar. Kedua orang itu saling memandang, lalu segera membuang muka dan bergegas ke dapur. Luo Sanshan berteriak lebih keras, dan ketika keduanya bergegas ke dapur, dia menghentakkan kakinya di tempat. Melihat Chen Ce datang, dia tiba-tiba menemukan tulang punggungnya, menghampiri dan memeluk lengan Chen Ce, "Tuan, ada pencuri, dan mereka telah mencuri barang-barang dari rumah kita." Di bawah malam, Chen Ce melihat sesosok tubuh melintas. Tapi terlalu gelap untuk melihat berapa banyak orang di sana. Jangan lari. Qiu Yaoer mengangkat kapaknya entah dari mana dan bersiap untuk mengejarnya. Yaoer, kembalilah, jangan kejar dia. Chen Ce segera menghentikannya. Qiu Yaoer berhenti, tapi wajahnya dipenuhi amarah. Mengapa kamu tidak mengejarnya? Dia mencuri semua beras kita. Dia baru saja melihat bahwa di dalam kukusan di dapur, awalnya ada setengah mangkuk kecil nasi, tapi sekarang dicuri bersama dengan kukusan tersebut. Chen Ce melangkah maju dan meraihnya, ini hanya semangkuk nasi. Gelap sekali. Jika sesuatu terjadi padamu jika kamu terluka, kerugiannya tidak akan sebanding. Biarkan saja dia pergi. Tidak, itu nasi kita. Qiu Yaoer sangat keras kepala dan ingin menangkap pencuri itu. Kekuatannya begitu kuat sehingga Chen Ce terseret lebih dari setengah meter. Chen Ce sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin dan memanggilnya dengan cepat, "Yaoer, Yaoer," sekarang mereka telah melarikan diri dan tidak dapat ditangkap. Tidak ada gunanya bagimu untuk bergegas keluar. Jangan khawatir, aku punya cara untuk menghadapinya. Mendengar ini, Qiu Yaoer berhenti dan menatap Chen Ce dengan curiga, apakah kamu punya ide? Tentu saja, selama kamu memanggil aku suamimu dan kamu mendengarkanku, aku bisa mengetahui siapa pencurinya. Mendengar kata-kata Chen Ce yang setengah bercanda, wajah Qiu Yaoer tiba-tiba memerah. Siapa yang ingin memanggilmu seperti itu?
Jangan malu, Qiu Yaoer tersipu, mengambil kapak, dan kembali ke kamar. Bab 16. Chen Ce hanya bisa tersenyum pahit ketika dia melihat gadis cerdas itu membawa kapak kembali bahkan ketika dia sedang tidur. Itu saja berhasil untuk Luo Sanshan. Tampaknya jika Anda ingin memenangkan Qiu Yaoer, Anda mungkin harus menggunakan beberapa trik. Jika aku tidak bisa merebut hatinya dan memaksakan diriku untuk melakukan apapun, aku mungkin akan terbelah menjadi dua bagian oleh kapaknya. Pak suami, apa yang harus kita lakukan? Kita masih punya setengah panci nasi kering, dan tidak ada satu butir pun yang tersisa. Itu nasi kering. Luo Sanshan sangat cemas hingga dia hampir menangis. Hari ini adalah pertama kalinya dia mencoba membuat nasi kering, sesuatu yang tidak pernah berani dia pikirkan sebelumnya. Keluarga apa yang makan nasi putih setiap tahun? Dan dengan sup iga babi. Luo Sanshan tidak sanggup menghabiskan makanan enak seperti itu. Dia hanya makan setengah kenyang di malam hari. Dia tidak berani makan terlalu banyak karena takut dihukum oleh Tuhan. Dia juga memberitahu Qiu Yaoer bahwa jika dia bisa hidup seperti ini setiap hari, dia akan rela kehilangan 10 tahun hidupnya. Namun ia tidak menyangka kalau nasi enak yang ia simpan dan enggan ia makan justru dicuri oleh pencuri. Dia marah dan sedih, tapi langit malam yang gelap membuatnya menangis kepada Chen Ce. Chen Ce menepuk punggungnya dengan lembut dan mencium wanginya, tetapi pikirannya memikirkan bagaimana menangani masalah ini. Benar-benar lupa. Haha, Palu. Dia, Chen Ce, bukanlah orang yang menderita kerugian. Dia tidak membiarkan Qiu Yaoer mengusirnya karena dia hanya khawatir dia akan menderita kerugian. Tapi aku pasti tidak bisa membiarkannya begitu saja. Setelah berpikir sejenak, Chen Ce membuat rencana. Yaoer, ayo pergi ke rumah kepala desa. Qiu Yaoer berlari keluar lagi dan menatap Chen Ce dengan heran, mengapa kamu pergi ke rumah kepala desa? Rumah kita dicuri, jadi kita tidak bisa melepaskannya begitu saja. Ayo pergi, Chen Ce memimpin kedua gadis itu dan langsung menuju ke rumah kepala desa. Kepala desa adalah ayah Tong Dalei. Saya tidak tahu namanya, tapi semua orang memanggilnya kepala desa Tong. Dalam ingatannya, kepala desa tidak menyukai penghuni tubuh Chen Ce sebelumnya, dan alasannya sangat sederhana, yaitu karena dia bukan orang baik, suka berjudi buruk, dan kehilangan segalanya dari keluarga yang awalnya baik. Seperti kata pepatah, seperti ayah, seperti anak, Tong Dalei juga sangat membenci Chen Ce, dan Lao Tong hampir sama. Namun, Tong Dalei masih berpikir bahwa Chen Ce bisa menyelamatkan masa depannya sendiri dan dia akan datang membantu. Tapi Lao Tong berbeda. Dia merasa Chen Ce hanyalah sepotong lumpur yang tidak bisa berdiri di dinding. Oleh karena itu, ketika Lei Qiang membawa orang untuk mencari masalah bagi Luo Sanshan dan Qiu Yaoer kemarin, dia tidak bertindak apa-apa. Chen Ce tidak memiliki obor di rumah, dia hanya menyalakan lampu minyak dan berjalan menuju rumah Tong Dalei dengan bantuan bibit besar yang berkilau. Untungnya jaraknya tidak terlalu jauh, hanya berjarak 100 meter. Chen Ce dan mereka bertiga berpegangan tangan dan tiba tidak lama kemudian. Dalei, saya Chen Ce. Buka pintunya. Rumah saya telah dirampok. Chen Ce hanya berdiri di luar halaman keluarga Tong dan berteriak. Lampu minyak di rumah Tong Dalei langsung menyala, dan tak lama kemudian, Tong Dalei keluar, disusul salah satu istrinya. Dilihat dari penampilan mereka berdua yang acak-acakan, mereka pasti baru saja terlibat dalam gerakan penciptaan manusia. Chen Ce, ada apa? Tong Dalei bertanya dengan keras dan gugup. Chen Ce mengingat apa yang baru saja dia katakan dan bicarakan tentang fakta bahwa rumahnya telah dirampok. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua kekar berusia 60-an juga keluar. Dia adalah kepala pemimpin di desa. Meskipun dia tidak terlalu menyukai Chen Ce, ada pencuri di desa dan dia mencuri sebagian besar rumah Chen Ce. Ini adalah masalah besar di desa. Saya pikir itu dilakukan oleh satu atau lebih penduduk desa di dekatnya. Chen Ce bersikeras. Tanpa berkata apa-apa, Lao Tong mengeluarkan gong dan meminta Tong Dalei untuk memukulnya. Desa yang semula sunyi tiba-tiba menjadi semarak saat gong dibunyikan. Setiap rumah tangga menyalakan lampunya dan bergegas menuju rumah kepala desa. Tak lama kemudian, orang-orang sudah mengelilinginya. Kepala desa, apa yang terjadi selarut ini? Iya Pak Kepala Desa, gong ini hanya bisa dibunyikan jika ada sesuatu yang besar terjadi di desa tersebut.
Beberapa penduduk desa mengantuk dan bahkan merasa ingin bangun dari tempat tidur. Terbangun di tengah malam mungkin membuat semua orang tidak senang. Anak laki-laki tua itu berkata dengan keras dengan wajah datar, "Saya memanggil semua orang ke sini, terutama karena sesuatu baru saja terjadi." Seseorang pergi ke rumah Chen Ce dan mencuri setengah mangkuk nasi. Desa Chenjia kita telah menjadi keluarga yang sederhana dan baik hati selama beberapa generasi. Meskipun ada beberapa bajingan seperti Lai Qiang, tapi tidak pernah ada pencuri. Sekarang sesuai aturan desa, saya masih bisa memberi kesempatan kepada pencuri itu. Selama dia mengembalikan barangnya, maka kejadian itu bisa dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi, jika tidak maka hukumannya akan berlipat ganda. Jika kamu membayar kembali, kamu harus dicambuk, semuanya, mengerti. Sebagai kepala desa tua dengan gengsi tinggi, tidak ada yang berani menyela Lao Tong ketika dia sedang berbicara. Begitu dia selesai berbicara, penduduk desa sekitar mulai berbicara. Apa? Seseorang benar-benar mencuri sesuatu. Dunia benar-benar sedang mengalami kemunduran. Sayangku, setengah mangkuk makanan mewah. Beraninya kamu mencuri. Chen Ce, anak ini benar-benar menghasilkan banyak uang. Bagaimana dia bisa hidup mewah meskipun dia sudah tua dan tidak jujur? Dia benar-benar anak yang boros. Hei, apa kamu tidak melihat 200 tael peraknya kemarin? Tumpukannya besar sekali. Ketika orang-orang kembali setelah membeli gandum dan daging, mereka semua mengundang Bagal Pandai Besi Liu untuk kembali. Bukan hanya soal makan nasi putih. Kami begitu dekat dan bisa mencium aroma daging. Mereka tetap makan daging terlepas dari musim liburan. Ini terlalu banyak. Suatu hal yang hilang, mari kita lihat berapa lama pencurinya bisa ditemukan. Diskusi dengan cepat berubah menjadi masam. Ketika kepala desa tua mendengar ini, alisnya terangkat tajam, "Dengarkan apa yang kamu katakan. Apakah itu pembicaraan manusia? Chen Ce adalah anak boros, tapi itu uangnya, apakah itu ada hubungannya denganmu? Sekarang dia adalah korban, yang lain kalau berasnya dicuri, harap segera melapor, begitulah hukum seharusnya." Pamor kepala desa tua itu masih sangat tinggi, dan mereka yang baru saja melontarkan ucapan sarkastik langsung tutup mulut. Mata Chen Ce menyapu kerumunan, dan akhirnya berhenti pada seorang anak kecil. Anak itu berusia sekitar 12 atau 13 tahun, dia tampak tinggi dan kurus, bersandar di sisi ibunya. Mata kecilnya bergerak cepat. Namun alasan Chen Ce memandangnya adalah karena sebenarnya ada sebutir nasi yang menempel di sudut mulutnya. Melihat Chen Ce menoleh, ibu anak laki-laki itu segera menyadari ada yang tidak beres. Dia menatap butiran beras di wajah anaknya, awalnya dia terkejut, lalu menyeka butiran beras dari sudut mulutnya. "Apa yang kamu lihat? Menurutmu bukan anakku yang mencuri berasmu, kan? Kamu bercanda? Apakah anakku perlu mencuri berasmu?" Wanita itu segera mulai melindungi anaknya tersebut. Namanya Cunyan, dan suaminya adalah orang jujur yang terkenal di desanya. Dia bekerja di ladang setiap hari, tapi dia meninggal karena kelelahan di ladang tahun lalu. Dan anaknya juga terkenal nakal di desa, namanya Dousi. Dia baru saja memasukkan nasi ke dalam mulutnya. Chen Ce menunjuk ke arah anak itu dan berkata. Cunyan segera memamerkan auranya yang seperti rubah betina dan mulai menangis dan melompat. "Hei, kamu hanya menindas kami anak yatim dan seorang janda, kan? Dengan begitu banyak orang di sini, kenapa kamu bilang anakku yang mencurinya? Kamu mengira kami anak yatim dan ibu janda mudah ditindas, kan? Kepala desa, kamu pemimpin desa ini. Dia ingin membunuh kami berdua, suami saya meninggal lebih awal. Saya tidak punya laki-laki di rumah, dia menggertak saya seperti ini. Ya ampun, suamiku, tolong bangkit dari kuburmu dan buat keputusan untuk kami, anakku akan dituduh secara tidak adil sampai mati." Kulit kepala Chen Ce tiba-tiba terasa mati rasa. Bab 17. Tidak peduli zaman apa, tikus sangat sulit untuk dihadapi. Dalam ingatanku, pendahuluku tidak memiliki kontak dengan Cunyan, tapi aku juga tahu bahwa dia adalah sosok yang relatif terkenal di desa. Dilihat dari situasi sebenarnya di tempat kejadian, itu benar-benar mencerminkan gambarannya tentang seorang yang cerdik dan punya banyak trik licik. Chen Ce melihatnya menarik putranya Douzi dan berguling-guling di tanah, menangis begitu keras hingga terdengar jauh di udara. Suara seperti ini terdengar seperti dia benar-benar akan membuat suaminya menangis dari kuburnya. Putranya Douzi melompat dan bergegas menuju Chen Ce,
melambaikan tangannya dan memukul Chen Che. Aku tidak menyuruhmu untuk menindas ibuku, aku tidak menyuruhmu untuk menindas anak yatim dan ibu kami yang janda, aku tidak menyuruhmu untuk menindas kami. Tampaknya situasi ofensif dan defensif berubah seketika, dan Chen Che serta yang lainnya menjadi pihak yang salah. Beberapa orang yang menyaksikan keseruan tersebut dan tidak menganggapnya sebagai masalah besar juga mulai membantu ibu dan anak tersebut berbicara dengan cara yang aneh. Oh, jangan katakan omong kosong ini, Chen Che. Kamu sangat marah saat melihat Chunyan dan putranya. Bagaimana jika aku yang marah dan datang menemuimu? Benar? Kamu bilang kalau ada yang punya nasi di mulutnya, dia mencuri dari keluargamu. Tidak bisakah orang lain punya makanan di rumah? Douzi masih sangat muda. Kenapa kamu marah pada anak kecil? Jangan menindas anak yatim dan ibu yang janda. Mundur selangkah, apa jadinya jika seseorang memakan setengah mangkuk nasimu? Bagaimana bisa sesama penduduk desa atau sesama penduduk desa berteriak bahwa dia adalah pencuri? Haha, Chen Che, kamu tidak boleh terlalu pelit. Chen Che menjadi geram saat mendengar suara aneh banyak orang di sekitarnya. Luo Sanshan semakin menangis, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kamilah yang dicuri, dan kamilah korbannya. Itu benar, tetapi orang-orang ini tidak berpikir demikian sama sekali. Oh, itu hanya setengah mangkuk nasi. Tidak peduli seberapa besar masalahnya. Benar, Chen Che, keluargamu sangat kaya sekarang, apa salahnya makan dari keluargamu? Chen Che memandang orang yang berbicara paling keras dan mencibir dalam hatinya. Oke, mari kita bermain penculikan moral, kan? Chen Che mengingatnya di benaknya, dia melirik kepada penduduk desa terutama keluarga Husaner dan Chen Erwa yang paling membela janda licik ini. Penduduk desa lainnya tidak berbicara, dan beberapa mengerutkan kening, jelas tidak setuju dengan penculikan moral mereka. Tapi Husan dan Chen Erwa tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka benar-benar membantu ibu dan anak Chunyan seperti ini, dan itu menjijikkan. Dengan dukungan mereka, ibu dan anak Chunyan menjadi lebih kuat. Dengar, keadilan datang dari hati. Chen, kamu tidak bisa menyalahkan kami, ibu dan anak ini dengan sia-sia. Aku, Chunyan, bisa saja tidak tahu malu, tapi anakku Douzi tidak bisa dianiaya begitu saja olehmu. Dia mungkin bisa mengikuti ujian umum di masa depan, ini akan mencoreng nama baiknya. Mengapa? Jika Anda dapat membuat tuduhan palsu seperti itu, Anda harus memberikan kompensasi kepada kami. Kami tidak akan meminta lebih banyak, cukup berikan kami kompensasi 10 tael perak. Sambil berbicara, Chunyan bahkan membuka mulutnya. Banyak penduduk desa yang menghirup udara dingin ketika mendengar ini. Apa, jika saya mencurigai Anda? Saya akan memberi Anda kompensasi 10 tael perak. Kenapa wajahmu begitu tebal? Kepala desa tua itu mengerutkan kening dan merasakan sakit kepala. Dia berteriak keras, Chunyan, jangan bertingkah bodoh di sini. Aku baru saja melihatnya. Memang ada sebutir beras di sudut mulut anakmu. Tong Dalei mengambil alih pembicaraan, ya, itu terlihat seperti butiran beras kering. Kapan keluargamu pernah makan nasi kering? Di tengah kerumunan, Chen Xiaobing juga berteriak, itu sangat masuk akal, dan kami tidak akan membiarkan wanita seperti Anda bertindak sembarangan. Tak lama kemudian, beberapa warga desa pun angkat bicara. Iya, saya juga melihat butiran beras kering di sudut mulut Douzi. Kamu jelas sangat curiga terhadap Douzi, kenapa kamu ingin meminta Chen Che membayarnya? Aku tertawa terbahak-bahak. Kamu ingin mengikuti ujian untuk mendapatkan penghargaan publik. Putramu tidak bisa membaca satu kata pun dalam karakter Mandarin. Selain itu, apakah keluargamu punya uang untuk menyekolahkannya? Namun, Chunyan menjadi semakin marah saat melihat begitu banyak orang membantu Chen Che berbicara. Dia langsung melompat dan berjongkok di depan Chen Che, oh, suamiku, kamu meninggal lebih awal. Kamu harus bangun dari kubur dan melihat-lihat. Inilah orang-orang yang menindas istrimu, mereka bersikeras menyebut anakmu pencuri. Kamu, suamiku, sudah mati. Kamu, suamiku, sudah mati. Bahkan jika kami mati, kami akan membela kehormatanmu dan menjadi melawan tuduhan keji ini. Dia datang untuk bertarung dengan Chen Che, dan putranya Douzi meninju Chen Che. Meskipun usianya baru 12 atau 13 tahun dan tidak terlalu kuat, Chen Che juga sangat marah padanya. Ditambah dengan tertangkap oleh orang yang begitu licik, martabat Chen Che terkikis sedikit demi sedikit.
Untungnya, saya membawa Qiu Yaur ke sini kali ini. Alisnya terangkat, tapi tidak peduli apakah kamu seorang yatim atau ibu yang janda, dia langsung meraih janda Cunyan, menyeretnya beberapa meter dan melemparkannya ke tanah. Kemudian dia kembali di tengah teriakan Cunyan, meraih Douzi putra Cunyan, dan menjatuhkannya. Kamu, bagaimana kamu memukul seseorang? Cunyan berteriak dengan tajam, dia memukul seseorang, dia memukul seseorang. Coba lihat, istri galak Chen Ce memukul seseorang. Qiu Yaur berdiri di depan Chen Ce dengan dingin, mencegah ibu dan anak mendekat. Dia tidak menanggapi provokasi verbal Cunyan sama sekali. Dia canggung dengan mulutnya, tapi dia rajin dengan tangannya. Douzi ingin bergegas ke depan, tapi ditendang ke tanah olehnya. Saat ini, Cunyan dan putranya menangis bersama. Di mana pemukulannya? Kalaupun ada, anakmu lah yang memukulku lebih dulu. Apakah kamu mengizinkan dia memukul suamiku dan tidak mengizinkan kami melawan? Kamu benar-benar cerdik. Luo Sanshan sangat marah hingga wajahnya memerah, tetapi dia tetap berdiri untuk berbicara mewakili Chen Ce dan Qiu Yaoer. Tapi bagaimana dia bisa menjadi tandingan Cunyan, seorang yang cerdik? Berapa umur anakku? Apakah sakit jika dia memukul seseorang? Lihat betapa kerasnya Qiu Yaoer ini menendang anakku. Kamu adalah gadis yang tidak dapat dimanfaatkan oleh siapapun. Jika anak boros ini tidak tidur denganmu di malam hari, akankah Anda memiliki begitu banyak energi untuk menindas orang di sini, bukan? Dalam hal memarahi, 10 Luo Sanshan bukanlah tandingan Cunyan. Orang yang tidak tahu malu akan selalu berada di atas angin dalam situasi ini. Melihat Luo Sanshan dimarahi, Chen Ce menjadi sangat marah. Hanya saja saat ini, jika bertemu dengan seorang yang cerdik, Anda tidak boleh membiarkannya bertindak sembarangan. Dia sebenarnya sudah punya ide, tapi dia sedikit kehilangan ritmenya oleh kelicikan wanita ini sebelumnya, dan dia baru menyadarinya sekarang. Dia meraih Luo Sanshan dan Qiu Yaoer, yang masih mencoba untuk memukul seseorang, dan memarahi mereka dengan keras. Oke, kamu bilang aku berbuat salah pada anakmu kan? Tidak apa-apa. Jika aku berbuat salah padanya, maka aku akan membayarmu 10 tael kan. Oke, tapi jika aku tidak berbuat salah padanya, maka kamu harus membayar 2 kali lipat. Jika Anda tidak dapat membayar ganti rugi, maka jangan salahkan saya karena akan mengambil alih rumah Anda dan mengambil tanah Anda. Ketika Cunyan mendengar ini, dia langsung menjadi gembira. Oke, selama kamu bisa membuktikan bahwa anakku mencuri barang-barangmu, maka aku akan menggandakan ganti ruginya. Kalau saatnya tiba, aku tidak akan mengeluh jika kamu mencuri rumah atau tanah. Tapi sekarang kamu harus menguangkannya, kompensasi untuk anakku dulu, yaitu 10 tael perak, bawakan. Chen Ce dengan sengaja bertindak seolah dia sangat marah dan menyeret kepala desa tua itu untuk memberikan kesaksian. Dia juga mengikat lebih banyak orang terhormat di desa untuk membantu memberikan kesaksian. Kemudian karena dia tidak bisa membuktikannya, dia dengan enggan memberi kompensasi kepada ibu dan anak Cunyan 12 tael perak. Begitu uangnya keluar, banyak orang memandang Chen Ce seolah-olah sedang melihat seseorang dengan dendam. Jelas bahwa rumah Chen Ce dirampok, tetapi pada akhirnya dialah yang kehilangan 10 tael perak. Penduduk desa biasa akan menganggapnya luar biasa. Dan beberapa orang dengan motif tersembunyi, seperti Chen Erwa, Husaner dan lainnya, mata mereka berbinar-binar. Ini bodoh. Kamu bisa memintanya membayar kompensasi setelah mencuri barang-barangnya. Dia memang pecundang dari desa Chenjia kita. Dia masih memiliki lebih dari 100 tael perak. Kita harus menemukan cara untuk menipu dia. Husan dan Chen Erwa sedang berdiskusi dengan tenang. Setelah mendapatkan uang, Cunyan dan putranya Douzi berkokok seperti ayam jago pemenang. Mereka membubuhkan sidik jarinya pada dokumen kontrak yang diminta oleh Chen Ce tanpa peduli. Chen Ce bersikeras meminta kepala desa tua untuk menulis dokumen kontrak, yang berisi beberapa hukum Zhou, seperti konsekuensi mencuri. Ia juga menambahkan penjelasan, mengatakan bahwa selama Chen Ce membuktikan bahwa ia curang, ia akan didenda 2 kali lipat dan akan dicambuk. Bab 18. Sebagai seorang yang cerdik, Cunyan memiliki kualifikasi. Tapi dia jelas tidak memiliki tindakan pencegahan apapun terhadap Chen Ce, karena dia berpikir bahwa meskipun putranya memakannya secara diam-diam, bagaimana dia masih bisa ketahuan melakukannya. Sekarang dia telah menerima 10 tael perak secara gratis, dia sangat bahagia karena dia tidak hanya merasa bersalah atas pencurian putranya, namun malah sangat menyemangati putranya.
Douzi juga sangat bersemangat. Dia tidak pernah menyangka bisa mencuri 10 tael perak untuk keluarganya. Baik ibu maupun anak menganggap keluarga Chen Che sebagai duka yang besar. Tentu saja, orang lain juga percaya bahwa Chen Che adalah anak yang malang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyetujui permintaan konyol seperti itu? Rumahku dicuri, tapi aku masih harus membayar 10 tael perak untuk membungkam orang lain. Sungguh, hei, aku merasa kasihan pada Chen Che, tapi aku tidak bisa menahannya saat bertemu dengan seorang yang licik. Apa yang tidak bisa dilakukan? Bisakah Cunyan menggigit seseorang tanpa memberikan uangnya? Bagaimanapun, Chen Che adalah pecundang. Benar, meskipun uang itu ada di tangannya, dia tidak akan bisa menahannya lama-lama. Mendengarkan diskusi penduduk desa, Luo Sanshan dan Qiu Yaoer sangat marah. Namun Chen Che menahan mereka dan mencegah mereka berdebat dengan penduduk desa. Perilaku seperti ini terlihat di mata Cunyan, dan dia bahkan berpikir bahwa dia adalah seorang pengecut, dia bahkan tidak berani melawan, dan dia pantas ditipu olehnya. Chen Che, ada apa denganmu? Jelas sekali kamu dicuri, mengapa kamu datang untuk membayar kompensasi? Ini tidak masuk akal. Kamu memaafkan kesombongan orang-orang itu. Tong Dalei tidak tahan lagi, menarik Chen Che ke samping, dan dengan lembut dan marah membelanya. Chen Che menepuk pundaknya dengan meyakinkan, Saudara Dalei, jangan khawatir, kesenangan masih akan datang. Hah? Masih tertinggal. Apa kamu punya ide lain? Chen Che tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Apakah dia tipe orang yang senang mendapat kesulitan? Entah itu mereka yang melontarkan komentar sinis atau mereka yang sombong malam ini, dia tidak akan melupakan mereka sama sekali. Tentu saja, yang lebih penting adalah Chun Yan, ibu dan anak yang cerdik, dan Chen Che tidak akan membiarkan mereka merasa mudah. Apa yang saya telan malam ini harus dibalas dalam 2 hari. Lelucon ini berakhir dalam keadaan yang aneh. Penduduk desa diam-diam mengutuk Chen Che karena bodoh. Chen Che tidak menjelaskan dan pulang dengan perasaan sedih. Setelah apa yang terjadi, Luo Sanshan tidak lagi memiliki pemikiran seperti itu. Dia merasa sedih dan bahkan menyalahkan Chen Che atas kelambanannya. Meskipun dia tidak mengatakannya, itu terlihat dari fakta bahwa dia berlari untuk tidur dengan Qiu Yaoer. Chen Che tersenyum pahit, tapi dia tidak memaksakannya. Hanya saja dia harus tidur sendirian malam ini. Tapi tidak seperti tadi malam ketika aku terbangun karena kedinginan, selimut baru malam ini masih sangat hangat. Keesokan harinya Chen Che bangun pagi dan kemudian datang ke hutan Murbei sendirian. Hutan Murbei sangat luas, dan ratusan hektar hutan Murbei bukanlah main-main. Chen Che berjalan hati-hati di hutan Murbei, pertama karena dia khawatir akan ada hewan liar yang menyergapnya. Yang kedua adalah apa yang dia cari di hutan Murbei. Segera, Chen Che menemukan apa yang diinginkannya. Itulah beberapa buah Murbei yang tersebar. Hutan Murbei terlalu lebat, dan angin tidak mudah bertiup dari daerah terdalam, sehingga beberapa buah Murbei hanya mengering di pohon setelah matang, tetapi tidak rontok. Jumlahnya tidak banyak, tetapi Chen Che dengan cepat mengumpulkan tas kecil, sekitar 1 kilogram. Murbei ini sudah cukup. Lagi pula, itu cukup untuk mengisi perutnya. Sepanjang hari, Chen Che tidak bergerak. Dia memegang panah di tangannya. Dia telah membuat 20 anak panah untuk panah tangan. Meskipun tidak ada bulu ekor, tingkat serangan dalam jarak 30 meter masih sangat tinggi. Selain itu, ia hampir membuat bahan busur majemuk, dan selebihnya perakitan. Tujuan utama dari panah otomatis adalah untuk menembak dengan cepat, yang sangat berguna dalam pertarungan jarak dekat. Namun jika ingin benar-benar berburu dan memburu mangsa jarak jauh, Anda tetap membutuhkan busur majemuk atau busur besar. Chen Che tidak bisa bermain dengan busur besar, terutama karena busur tersebut tidak hanya menguji keterampilan menembak, tetapi juga menguji kekuatan lengan. Busur ringan tidak dapat menembak jauh, busur kuat tidak dapat berputar, tetapi busur majemuk tidak ada. Ia dapat menembakkan busur kuat sejauh mungkin dengan kekuatan yang sangat kecil, dan kekuatannya cukup mencengangkan. Kayu yang digunakan untuk pekerjaan komposit bukanlah kayu rosewood, melainkan sejenis kayu yao hijau. Kayu dari pohon ini keras tetapi keras. Setelah percobaan berulang kali, Chen Che sampai pada kesimpulan bahwa kayu tersebut lebih cocok. Luo Sanshan dan Qiu Yaoer tidak bahagia sepanjang hari. Faktanya, keduanya adalah tipe gadis yang tidak memiliki niat jahat, terutama Luo Sanshan, yang mengutamakan segalanya. Jelas dia telah kehilangan sesuatu,
Tapi dia masih membayar 10 tael perak kepada pencuri itu yang dia tidak terima dan mengerti. Tapi tidak peduli bagaimana dia tidak bisa memahaminya, Chen Ce memasakkannya dengan lesat. Apalagi pada siang hari, ia secara khusus meminta seseorang untuk pergi ke kota dan membawa kembali 2 kilogram perut babi. Daging babi yang dimasak 2 kali dan digoreng dengan tauge bawang putih memenuhi seluruh desa dengan wanginya pada siang hari. Sore harinya saya masak nasi putih lagi, goreng beberapa butir telur, dan tambahkan segenggam tauge bawang putih. Siapapun yang pernah membuat telur orak-arik pasti tahu betapa nikmat dan lembutnya rasa telur ayam kampung asli saat digoreng. Di belakang pemotong rumput tidak jauh dari rumah Chen Ce, di bawah naungan malam, Douzi dan seorang anak kecil lainnya menelan ludah dengan gila-gilaan. Anak laki-laki lainnya adalah anak laki-laki Liu San, namanya Liu Si. Ketika orang lain memanggilnya, dia dipanggil kotoran sapi. Setelah memetik keuntungan dari tadi malam, Douzi dan ibunya menjadi semakin sombong. Baunya enak sekali. Chen Ce bajingan ini sebenarnya sangat kaya. Dia makan daging babi yang dimasak 2 kali di pagi hari dan telur orak-arik di malam hari. Mengapa bajingan ini tidak mati? Janda licik ini terkekeh, jangan terlalu kekenyangan sampai mati. Kita tidak akan bisa makan jika dia kekenyangan sampai mati. Nasi putih tadi malam enak banget. Harum dan ketan. Setiap butirnya enak sekali. Saya tidak tahu, akankah keluarga mereka meninggalkan makanan malam ini. Douzi mengangguk dengan keras, aku bisa menciumnya. Aroma telur orak-ariknya harum sekali. Mereka juga menggunakan lemak babi. Berapa banyak lemak babi yang harus digunakan untuk mendapatkan aroma seperti ini? Chen Ce, si pecundang, biar ku beritahu, ini sial, jika kamu tertangkap olehnya, jangan panik sama sekali, pada akhirnya dialah yang akan membayar, jadi jangan pernah takut padanya. Hahaha, aku tidak takut padanya. Siapa yang takut padanya jika dia terlihat begitu pengecut tadi malam? Hahaha, mereka berdua tertawa gembira, menunggu Chen Ce dan yang lainnya selesai makan, lalu pergi mencuri setelah hari gelap. Saat ini, Chen Ce sedang makan, dan dia makan dengan sangat baik. Qiu Yaur dan Luo Sanshan makan sedikit dengan lesu. Mereka masih menatap Chen Ce, bertanya-tanya mengapa dia masih bisa makan enak. Apakah dia tidak merasa kasihan dengan uang ganti rugi yang dibayarkannya tadi malam? Bukankah dia merasa tidak berguna? Qiu Yaur ingin bertanya padanya, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia masih menelannya. Hanya Luo Sanshan yang bertanya, Tuan, Anda baik sekali diajak bicara. Anda memberi mereka 10 tael perak kemarin. Apakah Anda tidak khawatir mereka akan datang untuk mencurinya hari ini? Chen Ce mengambil sepasang telur dengan sumpit, menguburnya di dalam nasi dan memakannya bersama. Baunya sangat harum. Dia berkata dengan samar, saya khawatir mereka tidak akan datang. Kalian berdua makan cepat lalu tunggu dan lihat saja. Kedua wanita itu memutar mata, dan Qiu Yaur tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jadi bagaimana jika mereka datang? Bukannya kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka, dan kita mungkin harus membayar kompensasi. Siapa bilang begitu? Kalau mereka datang lagi malam ini, hehe. Chen Ce tertawa jahat. Kedua wanita itu masih tidak mempercayainya dan menganggap Chen Ce terlalu optimis. Tingkah laku Cunyan yang cerdik tadi malam membawa terlalu banyak bayangan emosional pada mereka. Segera, makannya selesai. Seperti biasa, tersisa separuh panci. Namun, Chen Ce mulai menambahkan suatu bahan ke setengah panci tersebut. Dia menuangkan ke dalam semangkuk air rendaman murbei yang telah direndam sepanjang sore. Air sangzen yang berwarna merah cerah langsung mewarnai nasi menjadi merah. Chen Ce tersenyum dalam hati dan berkata, kena kau kali ini. Bersambung.